Ini yang benar. Saya sepakat, setuju dengan yang ini. Masalahnya belakangan ini banyak muncul ya kayak jamur gitu. Tiba-tiba banyak orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, mengaku sebagai ahlul bait. Yang lucu tuh hanya cuma modal tampang doang. Padahal nasab itu bukan di wajah, nasab itu di darah, bukan di jubah, bukan di imamah. Jadi hari ini banyak orang yang mengaku sebagai ahlul bait, dzurriyyah Rasul, tapi akhlaknya jauh dari Rasul. Dia pakai itu pengakuannya sebagai ahlul bait untuk menjatuhkan orang lain, jatuhkan ulama lain, menyakiti hati orang lain, merasa paling suci, merasa bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya palsu bahkan majhul. Banyak sekarang ini. Kemudian dengan modal pengakuan sebagai dzurriyyah Rasul datang ke rumah siapa? Macam-macam, dawir, minta uang. Dia jual syafaat, jual barokah. Banyak itu sekarang sudah. Bahkan ada beberapa kiai, ulama, punya pesantren mengaku dzurriyyahnya Wali Songo, datengin. Kamu punya nggak pengakuan? Kalau nggak punya, ditempelin habis itu kiainya itu. Banyak terjadi tuh. Kalimantan. Masa dzurriyyah Rasul kayak gitu? Apa yang saya sampaikan ini real. Saya tidak bikin fitnah, berita bohong. Karena sumbernya jelas. Banyak teman-teman saya yang kiai, gus, teman-teman pengusaha itu jadi korban. Mereka cerita ke saya bahwa begini. Saya bilang, jangan langsung percaya. Dzurriyyah Rasul itu bukan modal wajah, tampang doang. Tanya, siapa yang ngakuin dia? Saya takut kualat, Sayyid. Nanti saya nggak dapat syafaat. Salah. Nggak kualat. Rasulullah juga nggak suka kalau gitu. Dan itu bisa jadi bukan ahlul bait yang asli itu. Palsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Beliau yang dalam video tadi adalah Syarif Zulfikar Al-Idrisi, seorang dzurriyyah Kanjeng Nabi tapi bukan dari negara Yaman. Kalau kita lihat akhir-akhir ini memang lagi ramai soal Habib. Ada yang mendukung Habib, namun tak sedikit yang meragukan nasab beberapa oknum Habib tersebut. Yang santer menjadi sorotan adalah Habib Bahar bin Smith. Kenapa menjadi sorotan? Ya, karena dalam ceramah maupun dalam kehidupan sehari-hari sering menampilkan gaya mewah dan kata-kata kasar, misal kalimat goblok, kalimat bodoh, dan lain sebagainya. Tak hanya sampai di situ, Habib tersebut juga berani terang-terangan melawan siapa saja yang mempunyai pemahaman atau pemikiran berbeda dengan dia. Sebut saja misal Gus Fuad Leret, kemudian Kyai Imaduddin Usmani dari Banten, dan juga Mbah Baidowi channel Wong Diso. Gus Fuad Leret beberapa waktu yang lalu dipersekusi sekelompok orang yang mengatasnamakan pecinta Habib. Alasannya sepele. Gus Fuad cuma mengingatkan dalam sebuah video kalau sebaiknya para habaib yang sering berbuat ricuh di negeri ini berhenti berdakwah saja karena hanya bikin rusak. Cuma itu. Dan video itu pun sudah diupload oleh channel Gus Fuad sudah beberapa tahun silam. Namun belakangan video itu muncul lagi dengan berbagai potongan dan memunculkan framing. Seolah-olah Gus Fuad memusuhi seluruh Habib yang ada di Indonesia. Akhirnya apa? Beberapa orang termakan fitnah itu juga, sehingga tanpa pikir panjang lagi mereka langsung ikut menyerang Gus Fuad Leret di media sosial. Namun tak hanya berhenti sampai di situ. Sehari sebelum puasa kemarin, sekelompok orang yang mengatasnamakan pecinta Habib menyerang Gus Fuad Leret di pesantrennya. Namun untung aksi yang bisa dikategorikan rencana pembunuhan itu berhasil digagalkan oleh beberapa orang yang kala itu berada di dekat Gus Fuad Leret. Setelah kejadian itu, hingga kini orang-orang yang salah paham ini terus tetap menyerang Gus Fuad Leret dengan framing dan model berbeda-beda.
yang inti atau arahnya adalah menjatuhkan nama baik Gus Fuad Baret. Padahal sebagaimana kita ketahui, Gus Fuad adalah salah satu keturunan Kanjeng Nabi lewat jalur Sunan Ampel. Artinya beliau ada darah Wali Songo. Namun tentang nasab itu tidak perlu beliau ceritakan, apalagi sampai dipamerkan di depan publik. Kita kembali ke soal Habib tadi. Beberapa waktu kemudian Bahar bin Smith tiba-tiba mengatakan Gus Fuad bodoh dalam sebuah podcast yang diadakan oleh Refli Harun. Nggak tahu ujung pangkalnya langsung mengatakan Gus Fuad bodoh. Pak Bahar bin Smith juga bilang dalam podcast itu kalau tidak ada Habib, katanya Gus Fuad mungkin masih nyembah pohon. Lah yang dimaksud Bahar bin Smith tentang Habib ini adalah para Wali Songo. Padahal Gus Fuad itu adalah keturunan Wali Songo. Jadinya mau menyerang Gus Fuad menggunakan nama Wali Songo, tapi nampaknya Bahar bin Smith tidak tahu kalau Gus Fuad itu adalah salah satu keturunan dari Wali Songo tersebut. Sampai di sini paham ya? Kemudian melihat ucapan Bahar bin Smith yang tak pantas diucapkan di sebuah podcast tersebut, seorang lelaki tua bernama Mbah Baidowi yang mempunyai channel bernama Wong Deso mereaksi video tersebut. Ia balik mengatakan bahwa yang bodoh itu sebenarnya adalah Bahar bin Smith. Tapi lebih lengkapnya silahkan tonton sendiri videonya di channel Wong Deso yang sudah beredar cukup luas. Lah karena kejadian itu puluhan orang mendatangi Mbah Baidowi. Satu di antaranya mengaku seorang Habib bernama Habib Najib Al-Jufri. Mereka datang malam sekitar jam setengah 12 malam. Menyuruh Mbah Baidowi meminta maaf pada Habib seluruh Indonesia, khususnya kepada Bahar bin Smith. Salahnya apa? Ya karena beliau mereaksi video Bahar bin Smith tersebut dan dia mengatakan Bahar bin Smith bodoh. Orang-orang yang datang malam itu mempersekusi Mbah Baidowi. Mereka mengaku marah dan tidak terima dengan apa yang sudah diucapkan oleh Mbah Baidowi kepada Bahar bin Smith. Sampai di sini jelas ya, Bahar bin Smith mengatakan Gus Fuad bodoh. Lalu Mbah Baidowi sebagai pecinta Gus Fuad Baret balas mengatakan bodoh pada Bahar bin Smith. Namun entah kenapa ucapan itu tiba-tiba dibalas dengan tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku pecinta Habib. Kalau kita berpikir ya, pemerintah saja tidak sampai bertindak segitunya loh. Misal ada Habib yang mengatakan pejabat banci, mengatakan bodoh, mengatakan jokodok, mengatakan anjing, babi, dan kalimat lain yang tak pantas. Pemerintah cuma tenang-tenang saja. Pemerintah tak mengambil tindakan pada oknum yang sudah berkata demikian pada mereka. Tapi segelintir oknum Habib ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah malah justru melebihi apa yang seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum. Mereka mengintimidasi, mempersekusi, mengancam, bahkan meneror orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Pertanyaannya, apakah seperti ini akhlak Nabi tercinta yang menjadi junjungan umat Islam sedunia? Tentu saja tidak. Tapi kenapa mereka mengaku keturunan Nabi sementara kelakuan tidak mencerminkan akhlak Nabi? Ya itulah yang menjadi pertanyaan. Maka tidak berlebihan jika akhirnya ada seorang ulama dari Banten bernama Kiai Imaduddin Usmani yang meragukan kehabiban mereka. Meragukan kalau mereka benar-benar cucu Nabi. Mosok sih cucu Nabi kok seperti ini? Sebab ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para keturunan Kanjeng Nabi yang dahulu pertama menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Kelakuan segelintir oknum Habib ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para keturunan Kanjeng Nabi yang tergabung sebagai Dewan Wali Songo yang sangat termasyhur dan punya budi pekerti luhur sehingga bisa mengislamkan hampir 80% penduduk di Nusantara. Maka tidak heran jika kini banyak orang yang meminta segelintir oknum Habib itu untuk melakukan tes DNA. Benar tidak mereka ini keturunan Nabi? Sebenarnya kalau tingkah laku segelintir oknum Habib ini tidak membuat kacau di negeri ini, tidak menebar provokasi dan melakukan intimidasi kepada warga pribumi yang tidak sejalan dengan mereka, mungkin rakyat hanya akan diam saja. Toh masalah benar tidaknya nasab itu adalah urusan para segelintir oknum Habib itu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja. Namun
ketika mereka sering melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan oleh orang yang konon katanya ulama, yang konon katanya keturunan Nabi. Tak salah jika sekarang rakyat Indonesia mempertanyakan tentang keaslian kehabiban mereka. Dan kita dukung langkah para ulama-ulama di Nusantara untuk membuka tabir ini, untuk membuka kebenaran ini, agar kelak tidak menjadi fitnah bagi anak cucu kita. Salam waras.